Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abi Pasha, dan di sini saya akan melakukan tugas dari ujian tengah semester sih sebenarnya, ujian tengah semester dari sistem operasi yang mata kuliahnya. Dan kita disuruh untuk mereview sebuah sistem operasi, kelebihan kekurangannya apa, terus dibandingin atau di-compare sama sistem operasi yang lain. Nah, udah kita lihat di sini, aku memilih sistem operasi Android ya, karena memang saya sudah dari lama memakai Android, jadi saya sudah tahu lah, maksudnya tuh kasarnya tuh kita udah tahu pemakaian kita tuh udah lama, jadi bisa mereview dengan lebih baik karena waktu penggunaan yang lama juga. Langsung saja ke reviewnya. Nah, untuk review yang pertama, aku udah sebutkan tadi bahwa lama penggunaan aku dari Android 4 sampai sekarang Android 9. Dan which is itu cukup lama dari zamannya aku SLTP, SMP, MTS kayak gitu, sampai sekarang kuliah masih tetap menggunakan Android. Dan untuk lonjakannya dari Symbian ke Android itu sangat jauh banget perbedaannya. Banyak kayak parameter-parameter itu kayak jauh di unlock di Android. Dan mungkin pas awal-awal Android muncul itu kayak wah banget gitu. Karena ya memang fitur-fitur yang dibawa dari Android juga sangat bagus-bagus. Melebihi zamannya pada waktu itu. Nah, untuk pemakaian tersendiri mungkin tidak ada keluhan yang berarti dari beberapa tahun itu, karena memang Android sejatinya itu sistem operasi yang lumayan baik dan banyak juga digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan memang tidak ada bug yang berarti gitu atau error-error yang berarti. Tapi melihat pemakaian juga sih sebenarnya untuk error atau bug tersebut. Dan yang paling disukai oleh pengguna Android pasti open source. Open source di sini ya memang kayak mahkota di Android gitu. Jadi kita mau ngoprek, developernya juga udah banyak banget. Kita mau kustomisasi kayak gimana aja, Android itu sangat bisa banget. Jadi untuk kaum-kaum yang sering ngoprek-ngoprek ini sangat bagus banget buat kaum yang suka ngoprek. Namun setelah pemakaian lama tersebut juga ada beberapa keluhan yang mungkin dari manajemen operating system atau manajemen RAM. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita beli Android misalnya dengan spek 4GB, yang kita dapatkan itu nggak sepenuhnya 4GB di RAM tersebut karena terpakai oleh sistem operasi ya. Kalau bisa dibilang itu terpakai oleh sistem operasi sebanyak hampir kalau misalnya kita beli yang 4GB, untuk sistemnya itu sangat besar banget, jadi kita kebagiannya itu cuma 1,3 biasanya. Tapi itu tergantung dari custom ROM-nya si brand-brand HP tersebut sih yang ke Android gitu. Jadi nggak pure Android-nya kayak gitu. Tapi ya memang untuk sistem juga mungkin agak berat. Dan untuk fitur-fitur yang dibawa juga sangat gede-gede banget. Kita bisa lihat sekarang sensor megapiksel dari beberapa HP Android itu kayak udah gede-gede banget. Ada yang 108GB, bisa ngezoom, bisa ini, bisa itulah, karena ya memang parameter-parameter dari Android yaitu faktor-faktor pendukungnya itu gitu. Terus yang bikin nyaman dari Android itu karena memang tidak terbatas ya. Kalau misalnya Android itu kayak mau kirim file berbagai sumber daya juga bisa, ada Bluetooth, ada ini, jadi tidak melulu ke ekosistem yang sama gitu. Nggak kayak si iPhone itu kalau misalnya mau berbagi sumber daya itu sangat susah banget. Dan yang tadi juga bisa dioprek, harganya murah untuk Android, jadi banyak orang yang suka banget sama Android. Juga penggunaan yang memang mudah sih menurut saya, nggak dibandingkan dengan si sistem operasi iOS. Terus yang bikin gak nyaman ya karena itu gampang lemot kayak gitu. Jadi Android biasanya gampang lemot gitu. Oke, langsung ke perbandingan antara Android dan iOS. Oke, untuk yang pertama, iya, yang telah dikatakan tadi bahwa Android itu sangat murah. Jadi value for money. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan dengan spek yang lebih tinggi, ya kalian harus melakukan yang lebih tinggi juga. Kalau misalnya iOS kan udah tahu lah pasti iOS itu kalau misalnya
di brandnya tersendiri ya udah sangat mahal banget buat kaum-kaum yang memang nggak terlalu hype sama iOS. Yang kedua, rentan. Ya, memang menjadi topik yang sangat hangat sekali di kalangan Android, bahwa Android itu karena open source, jadi banyak developer, banyak juga apa sih kayak penjahat digital gitu yang mengkhususkan untuk Android, karena memang anggota Android, pengguna Android juga sangat banyak banget. Ya, yang ketiga, ya tadi yang aku udah katain bahwa open source menjadi mahkota di Android, sedangkan di iOS itu sangat ketat banget secure itu. Jadi memang iOS biasanya tidak bisa diapa-apain, ya udah gitu tok gitu. Kalau dari pabriknya gitu ya udah gitu aja. Kalau misalnya Android ya customnya itu udah banyak banget. Nah, itu yang aku sering bilang juga. Jadi Android itu ngikutin ke spek HP gitu. Jadi kalau misalnya spek HP-nya tinggi, Android-nya juga makin bagus untuk menjalankan sistemnya. Dan untuk iOS sendiri biasanya itu lebih ke manajemen yang lebih baik gitu. Kita tahu bahwa kalau misalnya ada di YouTube sana mengatakan bahwa Android dengan 18 GB dilawan dengan 4 GB-nya iOS, dan ya nggak terlalu beda jauh. Padahal di spek itu bedanya sangat jauh banget, ya udah kita bisa lihat. Dan untuk sistem update di iOS itu kayak berkala banget. Kayak ya udah ditentuin gitu kalau misalnya mau update iOS itu kayak gimana. Dan untuk di Android sendiri tergantung si developer tiap brand HP-nya gitu. Kalau misalnya brand HP-nya enggak mau ngeluarin ya wassalam gitu. Tapi kalau misalnya iOS itu dukungan aplikasinya sangat baik sekali. Dan untuk Play Store dan App Store itu kayak langit dan bumi. Nggak selebay itu juga sih biasanya. Tapi ya memang si Play Store sama si Play Store sama si Android, si App Store dengan iOS itu sangat beda jauh, karena seleksi di App Store juga sangat rumit, susah banget buat masuk. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di App Store itu sangat berkualitas biasanya. Dan untuk di Play Store sendiri banyak, nah kita juga bisa sih kalau misalnya ada aplikasi yang kita buat bisa dimasukin ke Play Store, karena Play Store itu lebih kayak ya menyeleksinya itu tidak terlalu. Langsung ke kelebihan dan kekurangan dari si Android. Yang pertama, kustomisasi sangat mudah. Ya memang karena dia open source, jadi ROM-ROM-nya juga sangat mudah ditemukan. Jadi kita bisa update custom kayak gimana pun itu sangat mudah banget. Terus yang kedua, dukungan aplikasi yang melimpah. Memang di Play Store itu kayak tidak terlalu ketat, menjadikan bahwa si dukungan aplikasinya itu sangat melimpah banget. Ada aplikasi-aplikasi yang tidak berguna juga. Kayak kipas angin itu kan gak berguna ya, tapi udah ada di Play Store. Jadi dukungan aplikasinya itu sangat banyak sekali, dan update-nya juga teratur sih biasanya. Dan ya murah. Android itu murah banget sumpah, nggak bohong. Dan untuk performa lumayan bisa diandalkan ya. Tapi emang manajemen aplikasi atau manajemen sistem operasinya nggak sebaik si iOS, tapi masih performanya itu sangat baik. Open source, udah dikatain juga open source ya, karena memang sebegitu bagusnya gitu open source menurut aku. Jadi bisa custom dan banyak developer juga, dan easy to use karena mudah digunakan sekali ya aplikasi sistem operasi Android ini. Dan untuk kekurangannya, yang pertama manajemen sistem operasi yang kurang baik ya, memang sudah disebutkan tadi. Dan yang kedua adalah secure, karena menjadi hal polemik ya kalau misalnya pengguna Android pasti ya kayak security-nya itu kayak masih dipertanyakan. Dan yang ketiga UX design-nya masih beberapa ada sih kayak banyak bug, ada error, dan mungkin itu kayak wajar lah, tapi kalau misalnya gitu masih bisa dibenerin lagi, dan which is membuat kurang nyaman bagi kita. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai review si sistem operasi Android. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.